Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afandi. Saya dari kelompok 2 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian metode perolehan. Pengertian metode perolehan atau cost method adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi investor mencatat investasi sebesar biayanya, historical cost accounting, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investe, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan investasi. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan pada cost method. Yang pertama adalah perubahan modal anak perusahaan akibat adanya laba. Rugi atau pembagian dividen tidak mempengaruhi perkiraan investasi saham pada anak. Perusahaan atau induk perusahaan tidak menyesuaikan perkiraan investasinya. 2. Laba atau rugi. Laba atau rugi dari anak perusahaan baru diakui oleh induk perusahaan sebesar persentase kepemilikannya pada saat akan disusun neraca konsolidasi melalui perkiraan laba yang ditahan untuk induk perusahaan. Perkiraan ini hanya tampak pada worksheet penyusunan neraca konsolidasi. 3. Penghapusan atau eliminasi terhadap perkiraan modal saham, agio saham, dan retained earning anak perusahaan hanya didasarkan pada jumlah awal atau saldo tahan atau awal saldo tahun atau saldo awal pada saat kepemilikan. 4. Metode cost berdasarkan pada asumsi bahwa investasi induk terhadap anak perusahaan merupakan bagian dari aktiva. 5. Nilai investasi harus selalu tetap karena akan ditampakkan dalam neraca sebesar harga perolehannya saja at cost. 6. Perubahan nilai aktiva bersih anak perusahaan sebagai konsekuensi dari kegiatan operasionalnya tidak akan mempengaruhi besaran nilai investasi tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destia Raika Utami dari kelas 06 SAKP 001. Terkait tugas video akuntansi keuangan lanjutan 2 ini, saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri metode harga perolehan serta prosedur akuntansi untuk metode harga pokok. Ciri-ciri metode harga perolehan. 1. Laba atau rugi yang diperoleh perusahaan anak tidak dilakukan penjurnalan. Mengapa perusahaan induk tidak mencatat laba rugi perusahaan anak? Karena harga perolehan hanya terjadi sekali pada saat pemilikan. Pada metode harga perolehan, perusahaan induk juga tidak mencatat atas bagian laba yang diperoleh perusahaan anak sampai dengan laba tersebut dibagikan kepada dividen. Pada metode harga perolehan, bagian dividen yang dibagikan oleh perusahaan anak akan dicatat debit dalam rekening piutang dividen atau kas dengan rekening lawan kredit penghasilan dividen. Ketika perusahaan anak memperoleh laba, maka perusahaan induk mendapatkan dividen dari perusahaan anak. Pada metode ini, ketika perusahaan anak memperoleh laba maupun menderita rugi, perusahaan induk tidak akan melakukan penjurnalan. Laba atau rugi dari anak perusahaan baru diakui oleh induk perusahaan sebesar persentase kepemilikannya pada saat akan disusun neraca konsolidasi melalui perkiraan laba yang ditahan atau retained earning untuk induk perusahaan. Yang kedua, eliminasi saldo modal agio LYD perusahaan anak ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi neraca. Dalam penyusunan neraca konsolidasi, ketika perusahaan anak memperoleh laba, maka perusahaan induk akan memasukkan laba yang diperolehnya, mengeliminasi saldo modal agio LYD perusahaan anak
pada posisi neraca, serta hak minoritas ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi akhir setelah transaksi di kertas kerja konsolidasi. Yang ketiga, hak minoritas ditentukan dengan bertitik tolak pada posisi akhir setelah transaksi di kertas konsolidasi. Prosedur akuntansi untuk metode harga pokok. Yang pertama, metode harga pokok didasarkan pada teori bahwa akuntansi investasi dalam sebuah perusahaan anak harus sama dengan akuntansi investasi jangka panjang lainnya dalam bentuk surat-surat berharga. Yang kedua, perusahaan induk dan perusahaan anak adalah dua perusahaan yang berbeda. Oleh karena itu, dividen yang diterima atas modal saham perlu ditetapkan sebagai pendapatan, dan keuntungan atau kerugian atas investasi harus menunggu sampai surat berharga yang dimiliki benar-benar dijual. Yang ketiga, walaupun kaitan yang ada antara perusahaan induk dan perusahaan anak dapat menggambarkan suatu kesatuan ekonomis, namun sistem akuntansinya harus mencatat status hukum dari transaksi yang terdapat dalam kaitan atau hubungan antara keduanya. Yang keempat, jika yang digunakan adalah metode harga pokok, maka perkiraan perusahaan induk untuk investasi dalam sebuah perusahaan anak akan sama persis dengan perkiraan untuk setiap investasi jangka panjang lainnya dalam surat-surat berharga. Yang kelima, angka yang dilaporkan untuk saham perusahaan anak dalam perkiraan investasi adalah sebesar harga perolehannya semula. Setiap perusahaan modal perusahaan induk dalam perusahaan anak yang diakibatkan oleh laba atau rugi perusahaan anak dikesampingkan. Yang keenam, pengumuman dividen oleh perusahaan anak dicatat dalam buku perusahaan induk dengan mendebit perkiraan piutang dividen dan mengkredit perkiraan pendapatan dividen. Selanjutnya, penerimaan dividen yang diumumkan ini dicatat dengan mendebit perkiraan kas dan mengkredit perkiraan piutang dividen. Yang ketujuh, apabila metode harga pokok digunakan, maka perusahaan induk tidak akan mengakui adanya perubahan bersih yang terjadi karena kekayaannya dalam perusahaan anak sampai neraca konsolidasi disusun. Laba perusahaan anak baru akan diakui setelah laba ini telah siap dibagi sebagai dividen bagi perusahaan induk. Pada saat penyusunan neraca konsolidasi, perubahan dalam modal perusahaan anak sejak tanggal perolehan masih harus ditetapkan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya terkait dengan prosedur pencatatan metode harga pokok dan ciri-ciri metode harga perolehan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspaida. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang kondisi pencatatan dalam metode harga perolehan dan juga prosedur pencatatannya. Nah, untuk kondisi pencatatan itu, yang pertama, perusahaan induk mengakui adanya pendapatan hanya terhadap dividen atas saham yang dibagikan oleh perusahaan anak. Yang kedua, laba rugi bisa timbul jika sebagian atau seluruh saham yang dimiliki itu dijual. Yang ketiga, rekening investasi saham itu jumlahnya tetap. Dan yang keempat atau yang terakhir, ada kenaikan atau penurunan laba yang ditahan oleh induk. Nah, untuk prosedur pencatatannya, yang pertama ada pada saat terjadi investasi pembelian. Pada saat terjadi investasi pembelian itu, jurnalnya investasi itu berada di kolom debit, sedangkan kas itu berada di kolom kredit. Nah, untuk yang kedua, mencatat dividen yang diterima, itu kebalikannya, yaitu kasnya ada di kolom debit, sedangkan pendapatan dividen itu ada di kolom kredit. Nah, yang ketiga, mencatat pengumuman pembagian dividen itu yang di kolom debit merupakan piutang dividen, sedangkan di kolom kredit adalah laba yang ditahan. Untuk mencatat pembagian dividen, yang di kolom debit terdapat kas, sedangkan di kolom kredit itu piutang dividen. Nah, sedangkan pada saat memperoleh laba itu tidak terdapat jurnal. Terima kasih. Contoh kasus, pada awal tahun 2008 PT ABC membeli 80% saham PT XYZ seharga Rp375.000. Pada saat itu modal PT XYZ adalah modal saham Rp300.000, laba yang ditahan Rp150.000, maka jumlah modal Rp450.000. Selama tahun 2008 PT XYZ memperoleh laba bersih dan membagi dividen kas. Laba bersih Rp175.000, pembagian dividen Rp100.000. Jurnal untuk awal tahun 2008. Investasi saham PTA pada kas sebesar Rp375.000.
Jurnal pada tahun 2008 ketika memperoleh laba tidak ada pencatatan investasi saham PTA pada laba rugi PTA sebesar 140.000 yang didapatkan dari laba bersih usaha 175.000 dikali 80%. Jurnal pembagian dividen kas pada pendapatan dividen sebesar 80.000 yang didapatkan dari pembagian dividen 100.000 dikali 80%. Cara untuk mengeliminasi: modal saham 1 juta, laba yang ditahan 200.000, total 1.200.000. Harga perolehan untuk 80% saham PTA 1 juta, nilai buku 80% dikali saham PTA 80 dikali 1.200.000 sama dengan 960.000. 1 juta dikurang 960.000 sama dengan harga perolehan di atas nilai buku. Jurnalnya, modal saham 800.000, laba yang ditahan PTA 160.000, kelebihan harga perolehan di atas nilai buku 40.000 pada investasi saham PTA 1 juta.